pada malam hari ini kita belajar bareng mengulik versi baru dari, sebenarnya tidak baru-baru amat sih ya, tapi baru dapat. Jadi kita berbagi. Malam hari ini sudah terlihat share saya di screen, Bapak Ibu? Sudah ada ya? Nah, ya, terlihat Bang. Inilah tampilan dari Filmora X atau Filmora versi 10 yang sebelum-sebelumnya udah booming dan sempat saya pakai untuk beberapa editing video sebelumnya beberapa minggu ini, dan lumayan bagus. Banyak fitur-fitur, bukan banyak sih, ada beberapa fitur-fitur baru yang bisa kita andalkan untuk lebih tampilannya lebih terasa lebih kreatif gitu ya. Filmora 10 sama dengan banyak editor video, aplikasi seperti Power Director, Adobe Premiere, tapi versi ini Filmora lebih ringan daripada yang lain. Baik, saya sudah menyediakan beberapa aset berupa audio, logo, dan juga video berupa intro. Kita coba ya. Ini untuk tampilan saya rasa mirip dengan versi sebelumnya. Di sini ada menu tools-nya. Sini ada timeline-nya. Nah, yang biasa bekerja dengan Filmora, dia urutannya background itu di nomor 1 ke atas dia. Beda dengan Power Director. Kalau Power Director dari atas ke bawah urutannya. Kita coba dulu masukkan salah satu, kita import. Saya ada beberapa, nanti saya akan share juga ini beberapa contoh opening, template opening. Coba kita masukkan semua. Saya import. Ya, sudah banyak ya. Kita pilih salah satu yang template tanpa ada tulisan. Jadi gratisan, ini bisa di-download nanti secara gratis, tapi rentang waktunya hanya beberapa detik, 20 detikan ya. Nah, di sini ada keluar dialog. Bisa kita pakai versi yang 30 fps atau pakai yang ini. Kita match ke media saja, nanti kita tinggal ekspornya, nanti kita besarkan. Baik, kita ambil salah satu aja, ini semuanya nih. Saya ulang. Ambil salah satu aja ya, biar nggak terlalu berat. Taruhlah, letak di timeline nomor 1. Nah, kalau kita ingin menumpuk ke atas di depannya, maka kita taruh di atasnya. Contoh dulu, kita putar. Ini adalah template, bisa kita pakai untuk opening ya. Ini tanpa audio. Audionya bisa kita tutup saja, nanti kita tambahkan audio dari luar. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan logo. Kita tambahkan logo. Kita import logo. Saya sudah sediakan logo di sini. Kita ambil yang logo dari Tuturi Handayani aja ya, biar netral. Oke, masuk. Nah, ini yang biasa, kita tidak menggunakan transisi. Muncul begitu saja. Nanti tinggal kita atur posisi di mana kita inginkan supaya dia lebih, animasinya lebih bagus. Kita lebarkan, ini saya perbesar sedikit. Saya perbesar. Oke, kita tempatkan. Kita double klik pada timeline 2 di klipnya, di gambar dari Tuturi ini. Kita atur croppingnya atau size-nya. Bisa kita tempatkan di posisi di tengah-tengah lingkaran seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita ingin menambahkan fasilitas, kita klik OK saja. Fasilitas transisi yang dimiliki oleh Filmora, fitur Filmora 10 atau Filmora X ini yang bagus ya. Ini ada beberapa yang 3 dimensi kita masukkan. Jadi dia transisi ini tidak hanya memotong 2 video, antara 2 klip, tapi dia bisa masuk di teks, di logo, ya, bisa di mana saja. Contoh, jadi posisinya
Nah, ya kita bisa letakkan agak geser, menyesuaikan dengan tadi gerakan jari menekan tombol tadi. Kita ulang. Nah, contohnya seperti itu. Kita bisa tambahkan juga di awal. Jadi ini banyak ya. Transisinya ini ada sekitar 233 di dalamnya. Kita masukkan yang versi lain, yang garis-garis, yang plain. Nah, ini dia. Kita masukkan di background-nya. Kita taruh di background-nya juga bisa. Jadi di awal sudah ada transisinya berupa animasi garis. Kelihatan? Nah, lebih cantik. Kita bisa tambahkan teks juga. Misalnya kita tambahkan teks di atasnya lagi. Kita tambahkan teks. Teksnya pun banyak ragamnya ya. Nah, teksnya ragamnya banyak. Kalau kita explore di sini ada 276 jenis template teks yang bisa kita manfaatkan untuk mempercantik tampilan kita sebagai opening. Kita taruh di depan. Misalnya tulisannya apa ya? Misalnya Kaltim berdaulat atau selamat datang di Kaltim berdaulat. Kita lihat dulu teksnya taruh di mana. Nah, kita letakkan, kita klik, double klik, kita pindahkan posisinya di sebelah sini misalnya biar lebih kontras warnanya. Ini template ini juga bisa kita pindahkan. Kita pindahkan. Oke. Cara mengedit teksnya tinggal double klik di sini. Kita ganti misalnya Kaltim berdaulat. Logonya bisa kita ganti ya. Tulisannya Kaltim berdaulat. Nah, kita coba lagi ya. Kita klik OK. Kemudian di teksnya pun kita bisa tambahkan transisi, baik masuk maupun keluar. Di sini kita kasih, di luarnya juga kita kasih yang linear. Nah, seperti ini. Di akhirnya pun ini bisa dikasih tambah. Coba kita, jadi dengan satu klip dan satu logo aja udah kita bisa buat variasi. Nah, seperti ini. Tinggal dinambahkan musik dan narasi ya. Nah, cantik. Ini pun kita bisa potong. Misalnya di logo ini kita bisa potong ya. Di sini ada fasilitas motong di track atau di timeline untuk logo. Kita potong saja. Kita tambahkan lagi animasi supaya dia lebih banyak. Misalnya posisi slideshow. Bisa seperti ini. Tambahkan di antara seperti transisi biasa. Maka dia variasinya lebih banyak. Nah, oke, atau kita tambahkan yang save aja. Misalnya kasih lingkaran seperti ini di sini, bisa diganti. Jadi dia posisinya tampilannya bisa lebih. Nah, tinggal kita menambahkan audio atau musik untuk menambah dramatis dari opening yang kita buat. Bisa ditambahkan dengan teks. Audio dari Filmora sendiri juga udah banyak, sekitar 82 yang bisa kita pakai secara gratis, sudah tersedia di Filmora 10 ini. Kita taruhkan di bawah ya. Kalau untuk audio bisa di bawah. Audionya di track bawah atau timeline bawah bisa kita tambahkan sampai 5 sampai 6 dB supaya nanti saat diekspor dia audionya standarnya bagus. Oke, terdengar nggak? Di endingnya pun bisa kita tambah transisi untuk hilang atau seperti menghilang gitu ya, atau fade out. Nah, kita potong pada posisi ini, kita potong nanti dia akan
kita berikan pad out, kita potong, atau dengan cara lain kita tambahkan, kita geser ke belakang, ambil di outro-nya. Jadi kalau dia bridge belakangnya bisa outro lebih bagus. Ya, kita ambil belakangnya, kita potong, kita geser ke depan, kita delete, kita delete ini. Kita potong di akhir, ini kita delete, yang belakang kita tarik ke depan, supaya kita tarik, pasin di ujung, supaya pad out-nya pas, atau mengecilnya pas. Kita perbesar lagi, ini untuk memperbesar tampilan di timeline. Nah, kita paskan, ininya kita turunkan. Nah, untuk audio, kita bisa membuat pad out ini dengan cara menurunkan garis ini, garis volume dari dari track audio ini, dengan menekan Alt sampai posisi tangan menunjuk ke atas ke garis itu, klik, ada muncul titik itu, kemudian tambah lagi satu titik lagi untuk pad out-nya. Jangan lupa untuk menekan Alt, agak jauh nggak apa-apa ya, sini, nanti kita bisa geser. Nah, lepas kita geser turun. Nah, ini adalah pad out untuk volume sampai 0 dB. Kelihatan ya Bapak Ibu? Saya turunkan ke bawah. Kemudian satu lagi, yang di bawahnya pad in. Pad in itu membesar perlahan-lahan. Diambil ujungnya. Jangan lupa Alt, tekan Alt sambil menekan kursornya. Diturunkan. Pelan-pelan. Kita lebarin dulu. Kita lebarin. Sampai dia menunjuk ya, menunjuk. Nah, kita bisa geser. Nah, jadi seperti ini, kita perbesar, kita kembali ke awal. Kecilkan. Oke. Kita bisa tambahkan sound effect dari audio yang kita punya. Misalnya saya ingin menambahkan media audio, saya import lagi dari media audio yang sudah saya siapkan, menambah efek audio ya. Ada beberapa yang bisa kita pakai. Saya coba ambil satu. Kita coba dulu apakah cocok audionya. Kita play. Kita tarik ke bawah dulu ya. Kita coba. Are you ready for another challenge? Sorry. Kita ganti aja itu audio, suara, musik aja ya. Kita cari musik. Satu lagi. Ini bisa kita ganti di tengah. Ini menyesuaikan, ini selera aja ya. Jadi kita bisa ganti, misalnya audionya seperti ini. Ada perubahan. Nah, jadi kita tambahkan pad out di belakang ini. Tekan Alt. Tambahin satu titik lagi, turunkan untuk pad out-nya. Kemudian bisa kita potong. Setelahnya potong, hilangkan yang di belakang, maka jadi satu satu opening. Jadi opening itu atau intro awal itu tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu, cukup 20 detik atau sekitar 15 detik.
Iya. Kira-kira seperti itu, dan sekarang waktunya untuk mengekspor. Nah, ini juga mengekspor dari video yang sudah kita edit. Itu juga perlu diperhatikan. Kita sering lupa. Pertama, menempatkan di mana videonya. Kita klik source-nya di mana, di D. Jangan lupa di sini saya siapkan satu folder. Select foldernya di video saja. Oke. Kemudian untuk nama ditulis misalnya intro 1 misalnya. Kemudian setting juga, settingnya jika kita ingin meletakkannya di YouTube cukup dengan resolusi HD atau HD, yaitu 1280 kali 720. Tapi jika kita ingin supaya video ini juga nanti lebih bagus ya, atau Full HD, kita pakai yang 1920 kali 1080 pixel, dan frame per second-nya kita standarkan 30. Kalau 60 lebih bagus, lebih smooth, tapi agak berat, kita pakai yang 30 saja. Nah, supaya tidak terlalu berat, bitrate-nya kita turunkan sampai 2000 kbps, sample rate-nya bisa dinaikkan 4800 untuk audio, dan bitrate-nya 192. Kita klik OK, tinggal kita export, atau boleh dalam istilah lain render. Ya, kita export posisinya. Ini ada, kita tunggu. Jadi lamanya untuk mengekspor itu tergantung dari panjangnya video yang kita olah. Tapi kalau cuma hanya beberapa detik, itu tidak akan lama ya. Dan juga tergantung dari spek video, spek dari komputer kita. Kita bisa menambahkan suara juga, menambahkan suara Bapak Ibu, kalau kita mau, ya dengan suara kita. Artinya narasi ya, narasi kita bisa kita input langsung. Atau kita dengan menggunakan alat perekam lain, aplikasi lain seperti yang dulu sudah saya tampilkan, presentasikan, yaitu dengan menggunakan aplikasi recording atau editing audio, yaitu Cool Edit Pro 2.1, 2.0 juga bisa. Nah, sudah jadi. Ini kita close. Kita akan lihat hasilnya. Saya akan share yang lain. Kita akan coba. Sebentar, saya akan stop share dulu ya. Stop share dulu. Saya akan buka hasil dari videonya, yaitu intro 1. Nah, ini intro 1. Saya share lagi screen-nya. Oke, untuk misalnya logonya mau kita gerakan juga bisa ya. Jadi misalnya logonya ini, saya share dulu ya. Logonya tadi kita mau bikin bergerak juga bisa. Kita tambahin animasi, kita klik 2 kali di logo ini, dia gambar. Di sini ada animation. Nah, bisa mau berputar, kita tambahkan aja. Jadi banyak ya fitur-fitur yang bisa kita jelajahi di Filmora yang 10 ini, Filmora baru ini. Transisi kita bisa pakai, kemudian teksnya juga beragam, ada 276 jenis teks, template teks yang bisa kita manfaatkan untuk variasi ya. Kemudian audionya pun sudah tersedia, banyak nih, lumayan, ada 82. Transisi apalagi sekitar 233 ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya bagi untuk memperkenalkan fitur dari Filmora 10. Kemudian juga
ini ada lagi nih split screen. Nah, kita bisa membagi screen seperti ini untuk video yang berjalan bersamaan. Oke, seperti itu sementara Bu Sasa yang bisa saya tampilkan untuk fitur-fitur baru, mengenal fitur baru dari Filmora X atau Filmora 10. Baik, terima kasih Bang Rahman Halim, luar biasa. Jadi saya kebayang tuh ketika Bang Rahman Halim membantu Kukar Cerdas ya untuk openingnya. Terima kasih banyak Bang Rahman. Ya, baik Bapak Ibu, tadi baru saja Bang Rahman Halim memperlihatkan kepada kita semuanya bagaimana cara membuat intro atau opening yang menarik. Dan sepertinya kelihatannya gampang banget gitu ya. Kalau Bang Rahman Halim yang megang tuh kayak gampang banget. Tapi tentu sesuatu yang baru pasti akan memunculkan banyak pertanyaan. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Bang Rahman Halim, atau teman-teman bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang telah disediakan.